VOA This Morning. Selamat pagi pendengar Voice of America. Apa kabarnya pagi hari ini? Gimana rasanya habis nyoblos pilkada kemarin? Euforianya masih kerasa nggak? Apa di tempat Anda hasilnya sudah diketahui atau akan ada ronde keduanya? Kayaknya akan ada banyak bahan perbincangan pagi hari ini ya. Pendengar, senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, ke ruang dengar Anda di seluruh wilayah Nusantara. Bersama produser Jimmy Manan dan teknisi Nick Ivanov, VOA This Morning edisi Kamis 28 November 2024 akan menemani Anda dengan beragam berita hangat yang menarik untuk disimak. Di antaranya, para pemimpin dunia menyambut baik gencatan senjata yang disepakati antara Israel dan Hizbullah. Effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. Menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, wilayah strategis dalam pilkada kali ini dimenangkan pasangan yang didukung Kim Plus, tetapi tidak dengan Jakarta. Walaupun hampir semua tempat dimenangkan koalisi besar, tetapi saya melihat juga ada perlawanan sebenarnya dari publik ya. Misalnya Jawa Tengah walaupun kalah Pak Andikanya itu tapi lumayan kan, dapat 40-an% gitu, itu kan lumayan. Pendengar siaran VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang kita simak berita dunia pagi ini. Pendengar, calon anggota kabinet dan pejabat yang ditunjuk oleh Presiden terpilih Donald Trump menjadi target ancaman kekerasan, termasuk ancaman bom dan panggilan darurat palsu, menurut juru bicara Karoline Leavitt pada Rabu. Ancaman itu terjadi pada Selasa malam dan Rabu pagi dengan pihak berwenang segera bertindak untuk memastikan keselamatan individu yang ditargetkan. Leavitt tidak merinci siapa saja yang menjadi sasaran atau persoalan spesifik dari ancaman tersebut. Perwakilan FBI dan Departemen Kehakiman belum memberikan komentar terkait insiden ini. Leavitt menjelaskan bahwa serangan tersebut berkisar dari ancaman bom hingga swatting, praktik melaporkan kejahatan palsu untuk memicu respon polisi bersenjata ke rumah seseorang. Dari Meksiko, pendengar, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Rabu memperingatkan bahwa Meksiko akan membalas jika Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif impor 25% secara menyeluruh. Langkah ini disebut pemerintahan Sheinbaum akan mengancam 400.000 pekerjaan di Amerika Serikat. Va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países. Sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos. Jika ada tarif dari Amerika Serikat, Meksiko juga akan menaikkan tarif, kata Sheinbaum dalam konferensi pers rutin paginya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Meksiko sedang mempersiapkan langkah-langkah perdagangan balasan terhadap mitra dagang utamanya. Menteri Ekonomi Meksiko Marcelo Ebrard yang berbicara di samping Sheinbaum menyuruhkan peningkatan kerjasama dan integrasi regional daripada perang tarif balasan. Con su permiso, Presidenta, se le coloca 25% de impuesto. Tarif yang diusulkan Trump bisa melanggar perjanjian perdagangan USMCA antara Meksiko, Kanada, dan Amerika yang ditandatangani pada 2020 ketika Trump menjabat sebagai presiden. Ebrard memperingatkan bahwa tarif tersebut akan menyebabkan hilangnya pekerjaan besar-besaran di Amerika, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan membebani perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi di Meksiko dengan kenaikan pajak 2 kali lipat. Pendengar, Gedung Putih pada Rabu menyatakan bahwa Amerika Serikat berhasil menegosiasikan pembebasan 3 warganya yang disebut telah ditahan secara tidak benar di Tiongkok selama bertahun-tahun. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengidentifikasi 3 orang tersebut sebagai Mark Sweden, Kylie, dan John Leung, serta menyatakan bahwa semua warga Amerika yang dianggap ditahan secara tidak adil di Tiongkok kini telah kembali ke tanah air. Tiongkok menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut ditangani sesuai hukum yang berlaku. Politico melaporkan bahwa kesepakatan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, serta sebagai balasannya, membebaskan sejumlah warga Tiongkok yang ditahan di Amerika Serikat sebagai imbalannya. Seorang pejabat Amerika mengatakan bahwa Presiden Joe Biden secara langsung mendesak pembebasan ketiga orang itu ketika bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan ini dalam konferensi regional di Peru. Kita beralih ke Eropa, pendengar. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk pada Rabu mengusulkan pembentukan misi polisi Laut Baltik untuk melindungi infrastruktur setelah 2 kabel telekomunikasi di Laut Baltik putus pekan lalu. Bagian dari 2 kabel tersebut putus pada 17 dan 18 November di wilayah perairan Swedia di Laut Baltik. Polisi Swedia dan Finlandia telah membuka penyelidikan, sementara pejabat Uni Eropa mencurigai adanya sabotase yang terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina
Kremlin membantah tuduhan tersebut, menyebutnya tidak masuk akal dan menggelikan. TASS menyatakan bahwa rekan-rekannya menyambut baik gagasan tersebut dan akan melanjutkan diskusi untuk merumuskan detailnya. Sejumlah kecurigaan mengarah pada kapal Tiongkok Yipeng 3 yang menurut situs pelacakan kapal telah melintasi area kabel tersebut saat insiden terjadi, meskipun belum ada bukti keterlibatan kapal tersebut. Kapal itu telah berlabuh di Selat Kattegat antara Swedia dan Denmark sejak 19 November. Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah keterlibatan dalam insiden ini. Angkatan Laut Denmark pekan lalu melaporkan sedang memantau kapal tersebut yang berada di perairan internasional, sementara penjaga pantai Swedia bergabung pada akhir pekan. The Wall Street Journal melaporkan bahwa para penyidik mencurigai kapal itu menyeret jangkarnya di dasar laut sejauh lebih dari 100 mil untuk sengaja memutus kabel. Pendengar, ketegangan di sekitar Laut Baltik meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Pada September 2022, serangan ledakan bawah laut merusak pipa gas Nord Stream yang mengalirkan gas Rusia ke Eropa. Penyebabnya belum diketahui hingga kini. Pada Oktober 2023, pipa gas bawah laut antara Finlandia dan Estonia rusak akibat jangkar kapal kargo Tiongkok. Dari Asia, pendengar, data terbaru yang dirilis oleh China Academy of Information and Communications Technology pada Rabu menunjukkan penjualan ponsel merek asing termasuk iPhone dari Apple turun 44,25% secara tahunan di Tiongkok pada Oktober. Penjualan ini turun sementara kebangkitan Huawei sebagai pemimpin pasar ponsel di Tiongkok semakin diterima masyarakat lokal. Demikian pendengar berita dunia pagi ini. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam VOA This Morning. Para pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Namun tidak ada indikasi hal ini akan mempercepat kesepakatan serupa di Gaza antara Israel dan Hamas. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, dibacakan oleh Utami Hussein. Setelah serangan Israel selama beberapa hari terhadap ibu kota Beirut dan kota-kota lain di Lebanon, serta tembakan roket dari kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran ke arah Israel, gencatan senjata antara pihak-pihak yang berperang tercapai. Kesepakatan ini dipuji Presiden Amerika Joe Biden Selasa. Biden mengatakan, Effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. Efektif pukul 4 pagi besok, waktu setempat, pertempuran di seluruh perbatasan Lebanon-Israel akan berakhir. Ini dirancang untuk menjadi penghentian permusuhan secara permanen. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato sebelumnya juga Selasa. Netanyahu menyetujui gencatan senjata setelah bentrokan lintas batas selama setahun lebih yang dimulai oleh Hizbullah terkait perang di Gaza, di mana Israel memerangi Hamas, kelompok lain yang didukung Iran. Kata Netanyahu, dengan pengertian penuh dari Amerika Serikat, kami mempertahankan kebebasan penuh tindakan militer. Jika Hizbullah melanggar kesepakatan dan berupaya mempersenjatai diri, kami akan menyerang. Jika kelompok itu berupaya membangun kembali infrastruktur teroris di dekat perbatasan, kami akan menyerang. Netanyahu mengatakan Israel perlu kembali berfokus pada operasinya di Gaza setelah serangan teror mematikan oleh Hamas terhadap Israel pada Oktober tahun lalu dan juga ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Tetapi tidak ada indikasi bahwa gencatan senjata di Lebanon akan mengarah pada gencatan senjata di Gaza maupun pembebasan orang-orang Israel yang disandera oleh Hamas. Biden menambahkan, Over the coming days, the United States will make another push. Selama beberapa hari mendatang, Amerika Serikat akan membuat upaya lain dengan Turki, Mesir, Qatar, Israel, dan yang lain-lainnya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Di sebuah forum PBB, Selasa, Iran menuduh pemerintah Israel melakukan kejahatan perang dan genosida, serta menyambut baik surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional terkait perang di Gaza. Sementara itu, Turki dan Tiongkok hari Rabu menyatakan menyambut baik kesepakatan gencatan senjata tersebut. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki mengharapkan semua pihak, khususnya Israel, untuk memenuhi kewajiban menjaga perdamaian di lapangan. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, selain memuji juga mengatakan bahwa pada saat yang sama, Tiongkok percaya kegagalan mencapai gencatan senjata di Gaza adalah akar dari kekacauan yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Demikian info kali ini, Utami Hussein, VOA Washington. Pendengar VOA This Morning, dari Australia, Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan RUU yang akan melarang anak-anak berusia kurang dari 16 tahun untuk menggunakan media sosial. Pro dan kontra pun bermunculan. Berikut kita simak laporan selengkapnya. I talk about my lived experience
Mac's lived experience, and I talk about the fact that he was sexually extorted online. Saya ingin bicara tentang pengalaman saya dan anak saya, Mac. Tentang fakta bahwa ia dianiaya secara seksual di dunia maya oleh seorang laki-laki berusia 47 tahun. Pendengar, inilah petikan pernyataan Wayne Holdsworth, seorang ayah yang kemudian menjadi aktivis untuk melarang anak-anak Australia yang berusia di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Wayne sangat gigih memperjuangkan hal ini setelah putranya Mac yang berusia 17 tahun bunuh diri di rumah mereka di Melbourne. Kasus Mac berawal dari perkenalannya dengan seorang laki-laki Sydney berusia 47 tahun yang sebelumnya mengaku sebagai perempuan berusia 15 tahun di Snapchat dan kemudian di Instagram. Laki-laki itu mengiringi Mac foto telanjang keponakannya yang dikira Mac sebagai foto asli orang yang berhubungan dengannya di Instagram. Laki-laki itu kemudian membujuk Mac untuk mengirim foto serupa. Beberapa hari setelah Mac mengirim foto dirinya, baru laki-laki itu mengungkapkan jati dirinya dan mengancam akan menyebarluaskan foto telanjang Mac ke seluruh kontaknya di media sosial, kecuali jika ia membayar $500 Australia. Uang yang diminta predator itu terus bertambah sehingga Mac putus asa dan memilih bunuh diri. Sejak itu, Wayne, ayah Mac, ganti haluan menjadi aktivis dengan datang ke sedikitnya 20 sekolah untuk memperingatkan para siswa tentang resiko menggunakan media sosial. Ia telah bicara pada lebih dari 10,000 orang. The result of the division is ayes 102, noes 13. The matter was resolved in the affirmative. Dewan Perwakilan Rakyat Australia pada hari Rabu meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang akan melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial dan menyerahkan RUU itu kepada Senat untuk merampungkannya menjadi undang-undang pertama di dunia. Partai-partai besar mendukung RUU yang akan membuat platform media sosial utama seperti TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X, dan Instagram berpotensi dikenai denda hingga $50 juta Australia atau sekitar 516 miliar rupiah atas kegagalan sistemik mereka dalam mencegah anak-anak muda memiliki akun media sosial. Undang-undang ini disahkan dengan 102 suara setuju dan 13 suara menentang. Meskipun didukung banyak pihak, beberapa LSM dan aktivis hak-hak digital mengecam langkah DPR. Ketua Digital Rights Watch Lizzie Oshie mengatakan sangat menyadari resiko serius yang ditimbulkan oleh platform media sosial, tapi ia tidak mendukung larangan tersebut. I am the parent of a young child. I am very conscious and concerned. Saya adalah orang tua dari seorang anak kecil. Saya sangat sadar dan prihatin tentang bagaimana anak saya akan menjalani kehidupannya di ruang online. Tetapi secara pribadi saya tidak mendukung pelarangan tersebut karena saya memahami keterbatasan dari kebijakan itu. Lebih dari 15,000 pengajuan tertulis telah diajukan pada DPR Australia setelah RUU yang melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial itu dibahas intensif pada Senin lalu. Saya Fahmi Masreva, VOA, Washington. Kita beralih ke Indonesia, pendengar. Hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menunjukkan sejumlah wilayah strategis dalam pilkada seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sudah hampir pasti akan dimenangkan pasangan yang didukung Koalisi Indonesia Maju Plus. Namun tidak dengan DKI Jakarta yang mencatat perlawanan kuat. Reporter VOA Fatia Wardah melaporkan selengkapnya. Cita-cita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah nasional secara serentak akhirnya terwujud. Untuk pertama kalinya, pemilih di 545 daerah memilih calon pemimpin daerah secara bersamaan pada Rabu. Meskipun berlangsung aman dan tertib, peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Saidiman Ahmad menilai kualitas demokrasi pada pilkada serentak yang dilangsungkan untuk memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati di seluruh wilayah Indonesia bermasalah. Pasalnya muncul kecenderungan di antara partai-partai politik untuk berkoalisi dan enggan berkompetisi sehat terutama di daerah-daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jika melihat hasil hitung cepat berbagai lembaga survei tambahnya, hampir semua koalisi besar akhirnya memenangkan pertarungan di daerah mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Perolehan di Jakarta masih menunggu selesainya seluruh proses penghitungan suara karena selisih suara yang sangat tipis antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Saidiman mensyukuri keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah yang memungkinkan PDI Perjuangan mendukung sendiri calonnya di daerah-daerah strategis. Walaupun
hampir semua tempat dimenangkan koalisi besar, tetapi saya melihat juga ada perlawanan sebenarnya dari publik ya. Misalnya Jawa Tengah walaupun kalah Pak Andikanya itu tapi lumayan kan dapat 40-an% gitu, itu kan lumayan perlawanannya. Kalau kita lihat koalisi besar kan di sana menguasai 73% kursi DPRD Jawa Tengah, sementara di Perjuangan yang mengusung Andika itu hanya sekitar 28%. Di Jawa Timur juga demikian, koalisinya Bu Khofifah itu kan sekitar 60%. Saat hampir semua daerah strategis dimenangkan oleh calon yang diusung Kim Plus, situasi anomali terjadi di DKI Jakarta. Hasil hitung cepat atau quick count dan exit poll survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Carta Politika, Lembaga Survei Indonesia, dan Fox Poll Center menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul sementara atas Ridwan Kamil Suswono. Namun selisih di antara keduanya tipis, yaitu sekitar 2,5 hingga 3% saja. Selisih suara yang tipis ini membuat lembaga-lembaga survei yang melakukan hitung cepat dan exit poll belum dapat memastikan kemenangan salah satu pasangan di Jakarta dan meminta publik menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai acuan final. Lepas dari selisih suara yang tipis ini, pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menelaah kekalahan Ridwan Kamil Suswono meskipun sudah didukung Kim Plus. Mesin politik mereka nggak berjalan dan sebagian elitnya terbelah. Itu satu sisi terkait dengan partai. Sisi lain adalah figurnya ini kontraproduktif di dalam kampanyenya. Sudah sebelumnya ada resistensi akibat cuitan masa lalu RK yang membuat warga Jakarta resisten kan menolak. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.